Pula aku domba tersesat. Kau pendeta, aku bilang. Aku udah tanya sama pendeta di sekitar sini. Mereka tidak mau berdiskusi sama aku bilang. Aku kan saudaramu, bro, aku bilang. Iya, ke pertanyaan kau yang nggak masuk akal, kata dia. Kenapa nggak masuk akal? Apa yang di Bible yang kutanyakan samamu, aku bilang. Udahlah, sampai sekarang kau tanya lagi tentang gereja. Rupanya di gereja, di Bible itu tidak ada diperintahkan gereja hari Minggu. Kau sendiri tahu, di dalam Matius 15, Yesus berkata dia diutus untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel itu tidak mengenal hari Minggu peribadatan, kata dia. Ceplosan gitu, bang. Keceplosan dia dibilangnya gitu. Kau baca itu di dalam Matius 15, ya dari situ kau sendiri tahu bahwasanya Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak mengenal peribadatan di hari Minggu. Kenapa kau pertanyakan lagi itu? Iya, jauh aja kau pertanyakan. Ketika kita mengimani dan kita percaya mengikuti Yesus, kita menisbatkan diri kita mengikuti Yesus. Kenapa kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Aku bilang. Kalau memang benar tidak ada perintahkan hari Minggu, lantas siapa yang memerintahkan hari Minggu? Ya memang itu udah kesepakatan lah. Dan opung kita pun dulu pergi gereja hari Minggu, nggak ada pergi gereja hari Sabtu, kata dia. Begaduh kami jadinya, bang, ujungnya, bang. Bukan begaduh apa lah ya kan? Besoknya telepon dia, udah nggak diangkatnya lagi teleponku. Jadi akhirnya aku hatam itu, bang, nggak sampai 2 kali, nggak nyampe 2 kali. Sebenarnya ada banyak poin penting dapat dalam Bible. Di terakhir aku baca di kitab Efesus ku tinggal berhenti, udah nggak aku baca lagi. Kupulangkanlah Bible-nya ke rumah bapakku. Ini udah nggak bener lagi ini. Aku nggak ke gereja lagi, bang. Di waktu 4 bulan, 5 bulan aku baca Bible, aku nggak ke gereja lagi. Karena aku yakin peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarku itu bukan kehendak Bapa. Bahkan ini sering diangkat juga sama teman-teman kan dalam Matius 26:39, Lukas 6 nomor 12 tentang bagaimana peribadatan Yesus itu yang bersujud berdoa meminta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa. Udah gue pulangkan, aku gak gereja lagi. Cuman di hatiku ini, bang, di hatiku ini berpikir gimana caranya ini supaya aku bisa mengenal Bapa yang telah mengutus Yesus. Hingga akhirnya masuk di akhir tahun 2010, mau masuk di tahun 2011 lah itu. Ya, waktu itu aku pergi, bang. Aku dulu baca Bible gak kerja, bang Julius. Demi baca Bible aku gak kerja dulu. 1 tahun lebih aku gak kerja. Gak aku terima tawaran kerja apapun, gak aku terima. Aku memang gak mau kerja, aku hidup dari sisa tabunganku. Hingga akhirnya aku udah gak punya uang lagi, aku harus kerja. Ini aku pun ceritanya, aku harus bekerja, apapun pekerjaan itu aku terima, gitu loh. Hingga akhirnya aku pergi ke tempat temanku. Dia waktu itu ngekos di daerah Martubung. Ini aku bilang tempatnya ya. Waktu itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Aku sampai ke situ waktu bertepatan dengan azan maghrib. Ku dengar azan waktu itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah kenapa perhatianku tuh tertuju, bang. Ini kawanku lama kali keluar dari kosnya. Gerbang kosnya kan agak panjang itu, lama kali dia keluarnya. Jadi aku sambil namanya menunggu kan, kita cari-cari kesibukan sambil menunggu orang. Kulihatin orang pergi ke masjid gitu loh. Waktu itu kos-kosan temanku itu dekat sawah-sawah. Kulihat ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Tapi tiba-tiba waktu itu aku berpikir gini, mereka ini dengan satu seruannya saja, dengan panggilan adzan ini tadi, pergi orang ini ke masjid. Kubandingkanlah sama aku dulu waktu di imanku dulu kan gitu. Aku tuh masih Kristen, Pak. Kubandingkan sama Kristen kan, aku yang Kristen. Kami seminggu sekali loh. Itu pun dengan mudah hanya kami tinggalkan ibadah itu. Waktu itu udah tinggal sebentar, masuk 5 menit, berapa menit kemudian pikir-pikir begini, jangan-jangan Bapak yang mengutus Yesus ada di sana, aku tuju di masjid, bang. Nunjuk masjid aku ada di sana. Tiba-tiba temanku keluar, ngobrol lah kami. Maaf cakap waktu itu aku ngobrol sama dia nggak selera lagi, udah nggak fokus lagi ngobrol sama dia. Maunya aku tuh pulang, aku mau pergi ke warnet. Waktu dulu kan model warnet, bang. Aku pengen cari tahu gitu loh tentang Islam. Aku harus cari tahu nih tentang Islam, cari tahu tentang Islam. Dan pulang aku sampai di warnet jam setengah 10 malam. Inilah cikal bakalnya teman-temanku bilang. Tidak ada yang mengenalkan Islam ke aku. Aku nggak lihat debat. Aku tidak ada yang orang-orang Islam yang mengerikan pengajaran siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Allah, apa itu Al-Quran, nggak ada. Tapi waktu itu pemikiran abang tentang Islam gimana? Nah, nggak ada, bang. Aku buatku dulu pemikiranku agama tuh sama semua. Dulu ya, pemikiranku tuh sama semua.
Dan memang aku, keluargaku, dan orang-orang sekitarku, aku tidak pernah mendengar perkataan yang mengarah kepada fitnah dan kebencian terhadap Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW di sekitarku. Gak pernah aku dengar, Bang. Aku kecil, tumbuh berkembang, tidak pernah mendengarkan perkataan itu, gitu loh. Bahkan dulu waktu aku ingat itu, aku kelas 5 SD, ada temanku dulu cerita, ini sering kan jadi fitnah. Kalian tahu nggak kenapa daging babi di dalam Islam itu haram, kata dia. Kenapa? Aku bilang 5 SD nih, Bang. Iya, karena Nabi kalian makan semua. Gimana? Karena Nabi Muhammad SAW makan semua, dia nggak mau bagi kasih kawannya. Nah, kalau kami kisahnya beda, Bang. Ketika itu istrinya menyimpan daging babi, katanya. Nah, iya. Nyimpan daging haram babi. kalau ada lagi. Pas temannya datang, dia bilang haram kalau masih ada. Kisah kayak gitu dulu yang bersebar. Ya, memang informasinya dulu kalau di Medan ya, untuk yang non Muslim kayak gitu. Pas istrinya pas ada tamu datang ke rumah, ya Nabi suruh suguhkan makanan kita kemarin tuh, babi itu kemarin. Istrinya nipu, bilang udah habis. Iya, ya, haram kalau masih ada. Iya, itu dulu, itu yang aku dengar. Tiba-tiba aku kan capek main basket. Dulu aku bandel, Bang, aku badung. Jadi sama teman-temanku itu bisa dibilang gak ada takutnya aku sama teman-teman gitu loh. Karena aku kasar dulu sama temen, aku kasar, nggak suruh main, namanya anak Medan ya kan. Aku dengar dia ngomong gitu, aku bilang gini, kok tau dari mana kisah itu? Aku bilang, kawan-kawan cerita, kata dia. Agamamu apa? Aku bilang, Kristen. Kau Kristen aja pun gak ngerti apa-apa kau, aku bilang. Kau bercerita tentang agama orang itu seperti itu, kau baca di mana? Tunjukkan sama aku bilang. Masih 5 SD aku tuh, Bang. Aku bilang, kau baca di mana? Karena memang dulu waktu sekolah aku rajin belajar. Aku termasuk murid yang berprestasi. Ya, dari SMP sampai aku SMA aku ranking terus. Karena aku memang hobi baca. Kau baca di mana? Aku bilang. Jadi seseorang ketika mau menyampaikan ilmu dulu, aku tuntut kesahihan, kebenaran ilmu itu. Gitu aja ceritanya. Kau jangan gitu. Kau perkataan yang gak jelas pun kau sampaikan sama orang. Kan cerita kau cerita lawak-lawak cerita kau, aku bilang. Masa hanya gara-gara Nabi orang itu pengen makan babi langsung diharamkannya? Kan setelah itu jadi gak bisa makan babi lagi dia, aku bilang. Kan gak masuk akal cakap kau, aku bilang. Aku bantah seperti itulah. Dan akhirnya kita kembali ke cerita tadi. Pergilah aku ke warnet, Bang. Cuman celakanya waktu itu aku lagi gak punya uang. Ketika ada niat belajar, aku memang gak punya uang. Itulah naasnya. Waktu itu uangku paling di bawah 10.000 tuh dah. 8.000 atau berapa? Aku beli paket 1 jam, masa itu pas 1 jam 3.000. Aku beli aqua kan gitu, sama untuk minumku, air kemasan. Aku bacalah. Ku ketik pertama kali, Bang, di keyboard komputer itu, apa itu Islam? Tes. Ku tekan tombol enter. Keluar dari Google itu menyebutkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Apalagi ini 2 kalimat syahadat ini? Ku tekan lagi 2 kalimat syahadat. Mengakui bahwa keesaan Allah, Muhammad utusan Allah, keesaan Allah. Ku sangkutkan, Bang, ku bandingkan dengan pemahaman dariku dulu tentang Tritunggal. Apa yang terjadi jika Allah itu esa? Tak ada turun-turun ke dunia, tak mati di kayu salib gitu loh. Apa yang akan terjadi ya dengan akalku? Ku coba lah memahami, lebih nyaman esa gitu loh. Ternyata ku buka lagi, Bang, pemaparan tentang tauhid. Tak mungkin bagi Tuhan mati, tak mungkin bagi Tuhan itu lahir, dan semua sifat-sifat dari yang disampaikan itu tadi adalah sifat makhluk. Makhluk itu identik dengan kelemahan, Tuhan itu identik dengan kekuasaan dan keperkasaan. Iya juga ya, tapi jujur, Bang, ya jujur ya, dulu setiap aku akan disinggung juga itu, sedikit disinggung mereka tentang Kristen gitu loh, di dalam apa artikel itu marah-marah tuh, Bang, ku pukul-pukul dulu, Bang, monitornya, Bang. Nah, kasihan pemilik warnetnya. Ya, Bang, kasihan pemilik warnetnya. Iya, tapi nggak rusak, ku pukul-pukul dulu, ku maki-maki dulu tuh, Bang. Kurang ajar ini, gini. Habis lah waktu kan pulang aku naik kereta aku dulu kan, kereta adikku dulu aku pakai kan. Di jalan aku marah-marah ini, Bang. Kurang ajar tulisan tadi. Enak aja, kenapa rupanya? Kalau memang Tuhan itu turun ke dunia, kenapa rupanya? Enak aja dibilang itu ada sifat lemah, berarti Tuhanku lemah, gitulah aku pikirkan dulu kan, Bang. Tapi kenapa? Ada uang balik lagi ke warnet. Ada uang balik lagi ke warnet, tetap marah-marah. Hingga akhirnya berjalan 3 bulan aku belajar di situ, Bang. Belajar. Rupanya yang aku baca itu, Bang, tentang tauhid, tentang syariat, ya kan, ilmu fikih,
Jadi aku waktu masuk di dalam materi bab ilmu fikih, aku lupa itu nama blognya apa itu ya, ilmu fikih. Aku kagum, gitu loh. Waktu masuk ke dalam, kalau sekarang aku paham ya, rupanya itu tentang toharo, ya tentang toharo. Makanya di situ aku kepingin bersunat, karena memang di dalam perjanjian lama, ya orang-orang dari Bani Israel itu disampaikan tentang bersunat. Aku sambungkan, oh iya, bersunat. Terus dia sampaikan kan dampak-dampak buruk dan dampak-dampak baiknya ketika bersunat. Iya. Di situ aku senang, aku kagum di situ. Islam ini bersih-bersih ya, pikirku. Di situ aku udah punya kerinduan tentang sunat. Hingga akhirnya berjalan 3 bulan, masuk di 2011 pertengahan, aku putuskan aku Islam, tapi belum syahadat, Bang. Itu belum syahadat. Setiap aku ketemu orang baru kenal aku, kalau ditanya agamamu apa, Islam, bilang. Setiap ditanya orang baru, agamamu apa, Islam, aku tak pernah mengaku lagi diriku Kristen, padahal aku belum syahadat. Hingga akhirnya memasuki 2012 di bulan 2 atau bulan 3, aku ketemu sama orang tua ya. Tapi nggak pernah komunikasi dengan pendeta yang di gereja Abang? Nggak pernah lagi. Aku udah menjaga jarak, Bang, sama keluarga pun aku udah jaga jarak gitu loh. Nggak diketukin kepala Bang Faruk nggak ikut ke gereja? Gimana? Nggak dimarahin nggak ke gereja? Dimarahin sama bapakku, dimarahin aku sama bapakku, sampai dibilang mau dititingkan aku, mau dijatuhkan, maksudnya dikeluarkan dari gereja, begitu kan bapakku. Tapi aku selalu mengatakan ketika itu, tidak ada perintah ke gereja hari Minggu, aku bilang. Berarti kau bukan Kristen? Aku Kristen, aku bilang. Tapi nggak ada perintah ke gereja, cuman karena sering cekcok kayak gitu, aku udah jarang ke rumah. Itu pertama. Yang kedua pun aku harus mencari hidupku kan, aku nggak punya uang kan gitu. Aku namanya anak laki-laki, aku harus mencari hidupku. Tapi hidupku itu pun udah sempat, Bang, tinggal lagi tuh tentang pemahaman Bible itu tadi. Hingga akhirnya 2012 di bulan 2 atau bulan 3 aku ketemu sama orang tua. Ada orang tua aku jumpa, dia bilang sama aku, agamamu apa? Islam, Pak, saya bilang. Loh, tapi kok Batak? Kayak mana kok bisa Islam? Terdiam saya. Kamu mualaf? Diam saya. Kau masuk Islam? Iya, Pak, saya bilang. Kapan? Baru 2 minggu, saya bilang gitu. Kok bisa sholat? Enggak. Kok bisa wudhu? Enggak. Jadi kok bisa apa? Gak bisa apa-apa. Terkejut dia. Kau harus belajar, kata dia. Setelah kau masuk Islam, kau harus belajar. Yang Islam kan inilah, Bang, perkataan itu adalah doa. Ini pelajaran teman-teman ya. Sebelum Islam, aku bilang sama bapak itu, tidak ada yang ngajarin aku, Pak. Betul, gak ada yang ngajarin aku. Tak ada yang peduli sama aku, Pak. Setelah aku Islam, betul, gak ada yang peduli sama aku. Hati-hati kita berkata. Aku jadi ketika di awal keislamanku dengan segala kesulitan itu, aku legowonya gitu. Inilah hasil dari perkataanku. Nyata, ini yang aku terima jadinya. Seakan-akan saudara-saudara muslim sekitarku itu gak ada yang peduli, Bang. Udah bisa sholat ini atau apa ini, gak ada yang peduli, Bang. Sampai aku sunat pun gak ada yang peduli. 2 tahun, hampir 3 tahun itu aku syahadat baru aku sunat. Itu pun karena dibayarin orang, karena aku gak punya uang untuk sunat. Sampai berkali-kali dulu kan aku cerita, setiap mandi mau kusilet aja kemaluanku supaya aku bisa sholat. Dulu pemikiran dulu aku seperti itu. Hingga akhirnya dibilang, gini aja, kalau kau ketemu sama aku, kata dia, nanti kau kasih kau kitab-kitab, buku-buku ya, kata dia. Boleh, Pak, memang aku hobi buku baca, kan gitu. Hobi aku membaca. Berapa hari kemudian ketemu sama bapak itu, betul, dikasihnya buku-buku. Ada 3 buku aku dikasihnya, buku-buku kecil, tipis. Aku baca bukunya, hingga akhirnya di pemberian buku keberapa lah itu, diberinya aku rupanya juz amma. Yang sebelumnya aku dikasihnya kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad SAW, cara-cara berwudu, cara-cara sholat, hingga beberapa lama kemudian kan sering berhubungan ini 3 bulan nggak salah, ya kan, udah mau masuk itu di bulan, berkisar di bulan 8 waktu itu. Diberikan aku ternyata juz amma. Sekarang aku paham ya, apa juz 30, kitab kecil juz 30 sama artinya. Ku baca surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Isa. Allah tempat meminta, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku baca terjemahannya waktu itu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bermain ini, Bang, akalku nih, Bang, 2 bulan ini, Bang, berpikir ini, kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, ada apa dengan alam semesta? Ada apa dengan segala makhluk? Bahkan ada apa dengan diriku sendiri?
Ternyata lebih nyaman pemahaman itu daripada Tritunggal yang masuk ke dalam diriku. Pecah saat itu juga bang, hancur saat itu bang. Ketika aku mengkaji-kaji tentang tidak beranak dan tidak diperanakan, tiada yang setara dengan dia, hancur semua bang. Sampai bayang-bayangan salib, bayang-bayangan gambar Yesus yang ada di kepalaku hilang. Ternyata itu bukan Tuhan, dan itu bukan Bapa. Ketika aku membayang-bayangkan wajah Bapa yang telah mengutus Yesus, hilang semua. Karena apa? Setiap bayangan, kan ada penjelasannya juga nih bang, aku baca itu. Setiap bayangan apapun yang ada dalam pemikiranmu tentang Tuhan, itu bukan Tuhan. Kan nyaman bang. Kalau nggak bisa gila mikir-mikirkannya. Oh iya ya, hingga akhirnya 2010 2012 di bulan 10 di tanggal 9, saya di tanggal 9 tanggal 8 saya telepon teman, aku mau syahadat. Aku bilang, ih serius kau? Iya, tapi dengan catatan jangan beritahu siapapun. Aku bilang, jangan beritahu siapapun. Kawanku ini kan tahu keluargaku, tahu siapaku. Dia bilang, kalau memang tentang agama kok jangan main-main, kata dia. Enggak, aku memang mau syahadat. Berapa bayarnya? Aku bilang, padahal gak punya uang. Syahadat nggak bayar bro, kata dia. Oh iya, jadi apa yang kau bawa ini kalau kamu syahadat? Kau bawa aja pakaian hitam putih waktu itu disuruh. Pinjamlah aku celananya ya kan, pinjamlah aku bajunya. Terus bawa KTP, kata dia. Itu aja. Aku bilang, iya. Pakai surat-surat pernyataan nanti sampai di sana, kata dia. Tapi bisa kan dibilang sama ustadznya itu, jangan diberitahu kepada siapapun, orang tuaku nggak perlu hadirkan orang tua. Enggak, kata dia, nggak perlu hadir. 2010 bulan 10 tanggal 10 2012 syahadat laku. Waktu awal aku syahadat itu bang, ya Allah, ringan semua, lempang semua, gitu loh. Pemikiran yang kusut ini, gitu loh, seakan-akan terluruskan semua. Hati ini tiba-tiba seakan lapang. Tapi muncullah masalah baru bang. Ketemu mau sholat lah aku ini kan gitu, mau sholat, ketemu aku sama bapak itu. Kutanya, Pak, kalau ada kawanku, aku bilang, iya. Aku bilang kawanku, malu aku bilang aku kan, dia belum sunat, boleh nggak dia sholat? Aku bilang nggak boleh, kata dia. Dalam Islam sunat dulu baru sholat. Oh sakit kali hatiku bang. Kayak mana lah nasibku ini? Iya, kayak mana lah nasibku nih Allah. Ya hingga akhirnya kawin aku kan sama istriku udah di tahun itu juga, di tahun 2012 itu juga. Iya, nggak jauh jaraknya. Dia istriku ini sudah kenal aku sebenarnya bang. Dia sudah lama mengenal aku gitu loh. Cuman kami kan karena dulu aku ngekos di SM Raja, dia di daerah Martubung, kami itu jarang ketemu. Iya jarang kami ketemu gitu loh. Paling seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, jarang lah ketemu gitu loh. Hingga akhirnya aku menikah sama dia insya Allah dari lahir. Tahulah aku belum sunat, dia tanya, kok betul, maksudnya hati itu menunjukkan seakan-akan seriusnya anak ini Islam, bukti belum sunat. Akhir aku bilang, gini aja lah, aku bilang, berapa gajiku bisa disisihkan setiap bulan? Waktu itu aku udah jadi satpam bang. Di 2012-nya alhamdulillah aku udah bawa kerjaan jadi satpam, gajiku 1 bulan 1 juta. Berapa lah gajiku disisihkan 1 bulan biar bisa aku sunat? 100.000, kata dia. Itu pun udah dipaksa kali. Ya udah, kita kumpul aja lah, coba kita tanya dulu berapa biaya sunat. Pergilah kami waktu itu ke rumah sakit Wulan Windy di daerah Marelan itu waktu itu, Wulan Windy. Pergi kami ke sana, dialah yang masuk ke sana, nanyakan pulang, murung istri. Aku bilang, kenapa murung kau? Mahal kali sunat, katanya. Berapa? 1,5 juta. Cuman di depan istri aku berupaya gue tegar bang, insya Allah bisa, aku bilang. Kita kumpulkan. 100.000 itu aja pun belum tentu bisa dikumpul loh, dibilangnya. Kalau udah bisa dikumpul 15 bulan kok sunat, lama kali, katanya. Istriku pun minim ilmu bang, lama kali, katanya. Maksudnya lama kali itu gak sunat-sholat lah kau, kata dia. Ya gimana lah, sabarlah kita, aku bilang. Insya Allah bisa, aku bilang. Tapi namanya kehidupan rumah tangga ya, baru ngumpul 3 bulan dipakai lagi uangnya habis, ngumpul lagi 2 bulan pakai lagi uangnya habis. Hingga akhirnya aku kenal seorang kakak, ya kakak ini masih ada hubungan saudara sama orang tua yang ketemu gitu, yang aku ketemuin itu. Dia tahu aku mualaf tapi nggak pernah sholat gitu loh. Bolak-balik aku dia pengen sholat, sungkan aku bilang sama dia. Ada yang mau tahu tapi perempuan. Ada yang mau tahu alasanku kenapa nggak sholat tapi perempuan. Cemana ini pikir saya kan.
Yang laki-laki nggak ada yang bertanya, pikirku. Hingga akhirnya itu pas mau maghrib, pas sore hari aku pergi ke rumah dia. Ditanya sama dia, kenapa lo kok nggak sholat? Ngomong kau. Terakhir ku bilang lah bang, aku sambil netes air mataku. Nangis aku waktu itu. Aku belum sunat bu. Dia malah ketawa. Ketawa pula kawan ini, pikirku. Jadi masalahmu selama ini cuma sunat aja katanya. Iya. Iya. Ya kalau kita dengar juga ketawa bang. Ini penonton kalau dengar ketawa juga karena sunat itu kan apa ya, simple bagi kami ya gitu kan. Habis itu ada sunat nggak ikut sunat masal aja bang. Sunat masal. Pernah bang. Inilah mengingatkan sunat masal. Biku bilang nggak, dia bilang sama istri kalau nggak kau ikut sunat masal. Sunat masal itu bayar nggak? Nggak bayar. Bolehlah, pikirku. Pergi kami juga ke daerah Marel di pasar 2 tadi pasar 1 itu. Kami keliling-keliling itu cari sunatan masal. Ada pendaftaran sunatan masal gitu loh. Cuman aku nggak tahan bang, malu aku bang. Malunya kenapa? Iya, anak semua bang. Iya. Aku bilang sama istriku janganlah. Aku bilang cuma aku yang besar itu. Aku bilang anak-anak semua di situ. Aku bilang malu kali lah aku. Kalau semua petugasnya laki-laki nggak apa-apa, nggak malu aku bilang. Itu ada perempuannya aku bilang. Jadi macam mana? Udahlah, janganlah sunatan masal, aku bilang. Makanya nggak sunatan masal. Makanya waktu itu gini bang, aku kan pingin ini sholat. Ya, ketika aku melihat saudara muslim tapi dia nggak sholat, maaf cakap ya, kulongor-longorin dia dalam hatiku. Islomor kali inilah, ini nggak sholat, padahal dia sunat. Aku kepingin kali sunat, tapi mau nangis aku nengok dia gitu, orang muslim dia nggak sholat. Aku sendiri gara-gara maaf, aku kan bilang kemaluan dari pidung, aku bilang. Karena pidungku ini aja aku surah, aku belum sunat jadi aku nggak bisa sholat, sayang kali ini, pikirku. Jadi akhirnya dibilang dia di depan aku, ibu itu ditelepon ya dokter. Halo dok, kata ya. Ya, assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Ini dok, ada ini temanku mau sunat, kata dia. Gimana? Masih anak-anak atau udah dewasa? Udah dewasa, keras lah ya katanya. Iyalah, ketawa-ketawa orang itu kan. Yaudah, berapa dok, kata dia. Sebelumnya dia tanya aku, oh tanya di rumah sakit itu berapa kemarin? 1,5 juta. Aku bilang sama dokter itu 1,5 juta. Oh iya dok, sama harganya, katanya 1,5 juta. Yaudah, besok kau dijemput sama becakku, kata dia, tukang becak dia. Ya jam sekian, langsung kau dibawa ke sana. Pergilah aku sama istri bang. Terus sebelum pulang dia bilang gini, sebenarnya gini Faruk, kata dia. Cuman kayak mana aku jelaskan sama kau ya, kata dia. Sungkan aku jelaskan sama kau, harusnya kau tanya ini sama ustadz laki-laki, kata dia. Kenapa bu? Kau sebenarnya belum sunat pun kau boleh sholat, katanya. Tapi itu sungkan diceritakannya bang. Menjelaskan fikihnya sungkan dia. Kau apakan dulu, kau bersihkan dulu, kata dia. Aku tahu lah maksudnya. Oh begitu, berarti boleh aku sholat bu? Boleh, kata dia. Ya Allah, hampir 3 tahun hanya gara-gara kebodohan ini, pikirku. Pulang aku dari rumah ibu itu bang. Nah, pulang aku dari rumah ibu itu, aku belum paham aku tentang fikih kan gitu, tentang mandi junub ya, namanya suami istri kan udah berapa, mungkin kemarin malam aku sudah berhubungan bareng sama istri kan, nggak pernah aku mandi itu, niatnya mandi junub dulu, nggak pernah bang, nggak ada yang ngajarin tentang itu bang. Mandi aja, siap tempur di malam hari, paginya aku mandi aja, nggak ada mandi junub. Saking senangnya aku pulang aku dari rumah ibu itu, di tengah jalan suara adzan maghrib berkumandang, maghrib lagi. Sholat pertamaku itu kulaksanakan di masjid daerah Tanjung Mulia di pinggir jalan. Oh senang kali, kalau wudhu aku udah pandai bang, udah diajarin istriku tentang tata cara sholat pun aku udah pandai, tinggal prakteknya saja gitu loh. Cuman namanya istriku pun minim ilmu, ya pemahaman yang dikasihnya nggak sempurna, nggak matang gitu loh. Siap aku wudhu, aku tengok orang sholat aku. Sholat pertamaku itu sholat maghrib, itu pun 5 rakaat. Hah? 5 rakaat? Iya bang, 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Siap adzan, kan siap ambil wudhu aku, kan ada orang sholat bang. Rupanya itu sholat sunat qobliyah bang. Loh kan nggak lanjut. Aku sholat maghrib niatnya. Aku kan dulu namanya baru belajar kan fasil apa kuku hafal sholli. Gitu aku membacanya ya kan. Terakhir pas aku di rakaat kedua, tahiyat aku rakaat kedua, ku tengok orang berdiri ditinggalkannya pergi menuju tempat imam. Orang ini ngapain? Kok ditinggalkan aku sendirian, pikirku kan. Apa ini?
ya udahlah ikutin aja orang ini, udah aku tinggalkan aja sholatku kayak gitu, gabung lagi gabung aku ke tempat berjamaah itu tadi. Itu pun kulakukan karena semua mata memandangku. Oh iya, Semua ini mata, malah bahkan udah batal itu 2 tuh. gimana bang? Iya, lanjut nggak apa-apa. Semua mata mandangku, heran orang tuh mungkin kan, malu lah aku ditengokin kan, karena aku yang beda dari yang lain. Aku di satu sisi berpikir positifnya gini, pasti aku yang salah, karena dari semua orang yang ada di masjid ini cuma aku yang kayak gini. Pergilah aku ke sana, ke sholat berjamaah itu. Cuman waktu berdiri aku di situ aku bingung. Ini niatku sholat apa lagi lah niatku ini? Tadi di sana aku udah sholat maghrib. Masa sih aku sholat maghrib lagi? Ini konsepnya kayak mana lah ini pikirku. Udahlah, gak ada cerita sholat maghrib aja lagi. Sholat maghrib aku pulang aku ke rumah, aku bilang sama istriku, aku tadi sholat, aku bilang. Terkejut istriku, iya. Kok bisa sholat? Kok udah sunat kok rupanya? Nah ini ku ceritakan, aku bilang. Besok aku sunat, aku bilang. Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok aku sholat, sunat, aku bilang kan. Oh iya, siapa yang bayarin? Ibu ini. Senang istriku, alhamdulillah katanya. Sholat kau tadi di mana? Di sana, aku bilang. Udah bisa kau. Cuman aku heran, aku bilang. Kenapa? Aku pertama sholat tadi kan sholat maghrib nih, aku bilang. Iya kata dia. Siap, itu waktu sholat lagi. Yang mana sholat maghrib? Istriku pun minim ilmu kan. Aku pun tak tahu yang mana itu sholat maghrib, kata istriku. Jumat pertama bang, setelah aku sunat, bisa aku sunat kan, sholat Jumat ngaku kan. Jumat pertama ini bang, aku lagi kerja, aku siap sunat kerja aku bang. Di tempat kerja kan, istirahat sholat Jumat. Pikirlah aku Jumat pertama ini, sholat Jumat pertama, ya kan. Aku sholat Jumat pertamaku bang, ya sholat Jumat aku 6 rakaat. 6 rakaat aku bang sholat Jumat bang, wallahi 6 rakaat aku sholat Jumat. Pusing kepala aku dulu bang, yang mana Jumat bang? Ambil wudhu, aku dititipin pesan sama istriku, kayak mana sholat Jumat, aku bilang. Penting gini aja lah katanya, sholat Jumat itu 2 rakaat. Iya, karena memang di buku itu aku baca Jumat itu 2 rakaat. Iya. Penting kau jangan pulang sebelum semua orang pulang, kata dia. Oh gampang lah, jangan pulang sebelum semua orang pulang. Sholat Jumat 2 rakaat, gampang pikirku. Pikir aku sholat Jumat, wudhu. Kan udah ada sholat orang bang. Wah inilah sholat Jumat. Niat sholat Jumat aku bang. Udah ucap salam, di belakang istriku jangan pulang. Nggak pulang aku, duduk aku. Setelah itu kan adzan, sholat. Waduh ini mana lagi? Yang mana lagi sholat Jumat ini aku? Masa sih aku sholat Jumat lagi? Kemarin aku sholat maghrib 5 rakaat. Ini mau berapa rakaat lagi aku sholat Jumat ini? Kayak mana ini? Dibilang istriku 2 rakaat. Aku mau tanya orang, malu aku bang. Udahlah bantai lah sholat Jumat lagi aku. Mana yang penting semuanya Jumat. Satu pun yang benar, udah syukur itu aku bilang. Sholat lagi aku bang, tak pulang orang kan? Ya rupanya itu qobliyah kan? Qobliyah Jumat yang pertama tahiyatul masjid. Naiklah ke mimbar ustadznya, dengerin lah kan gitu. Aku pesan istri itu saja, jangan pulang sebelum semua pulang. Sudah, akhirnya siap khatib itu kan iqamat kan gitu. Pergi ke tempat imam, sholat lagi bang. Oh, itu yang salah niatnya aja ya? Gimana? Niatnya aja yang salah artinya ya? Iya. Berarti kan karena niatnya salah. Oh, iya. Yang mana ini sholat Jumat? Udah nggak fokus lagi lah bang. Udah cuma mana lah yang kurasakan kan gitu. Udahlah sholat Jumat lagi lah aku nih pikirku. Ku tengok orang udah berpulangan kan. Nah inilah pulang pikirku, pulang lah aku. Ya kan pulang kerja aku tanya sama istriku, Dek, sholat Jumat sebenarnya berapa rakaat? 2 katanya. 6 loh aku bilang. 2. Mana pernah sholat Jumat 6 rakaat? Kok kayak mana? Kau yang betul lah kau, kata istriku. 6 loh dia, aku bilang. Kau tengok ya, aku wudhu ya. Siap kau wudhu ada orang sholat? Sholat? Cuman kau yang sholat apa semua orang sholat? Orang semua sholat, aku bilang. Jadi sholat kau semua kayak orang itu juga sholat. Siap kau sholat kau ngapain? Pulang kau? Enggak. Dulu aku di situ aku bilang. Nah terus ada azan aku dengar, aku bilang. Ya terus habis itu orang sholat. Kau sholat juga? Sholat, aku bilang. Terus ada ustadz, aku bilang. Dia ceramah, aku bilang. Siap ceramah, sholat, aku bilang. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi berapa rakaat? Aku bilang sama istriku, jadi berapa rakaat itu? 6 kali. Kan 6 rakaat kan?
Kan 6 rakaat kan. Coba kau cari tahu dulu, aku bilang. 6 rakaat atau 2 rakaat? 2 loh. Nggak ada sholat Jumat 6 rakaat. Jadi kayak mana aku ini, aku bilang. Kayak mana aku ini, aku bilang. Terakhir, udah gini aja lah. Udah ngomong sama malu lah, kata dia. Padahal ini udah jalan ke hampir 4 tahun aku bang, mualaf gitu bang. Udah mau jalan 4 tahun itu. Kau mau sama malu lagi, dah bilang sama temenmu. Bahwasanya kau belum ngerti sholat. Ya udahlah, cuma depan nanti begitulah. Aku kan dulu dandur bang, udah dandur lah dulu aku kan di security. Jadi anggota aku tuh aku tanya, apa bulan? Kau nanti sholat Jumat? Iya dan katanya. Sama kita ya. Iya, ini makasih dan katanya. Iya aku bilang. Terus aku dikata kayak mana bilang sama dia ini ya. Kayak mana bilang sama dia ini biar diajarinnya aku. Bantai situlah, malu belakangan aku bilang sama dia. Nama dia Suwandi. Aku bilang. Sebenarnya gini aku bilang. Aku sholat Jumat, nggak tahu aku yang mana Jumat, aku bilang. Loh, serius ini? Iya, ketawa lah dia. Kau jangan ketawa kau, aku bilang. Jadi yang ini loh dijelaskannya. Ini. Udah lagi aja. Kita sholat Jumat sama. Kalau itu bukan bahagian dari sholat Jumat, ya, kau kode aku, nggak usah kau tengok aku bilang. Kasih aku kode, aku bilang. Kalau itu bahagian dari sholat Jumat, kau kode aku bilang. Iya kata dia. Itulah sholat tahiyatul masjid, aku nengok ke dia, nggak ada kode. Baru sholat qobliyah aku nengok ke dia, nggak ada kode. Turunlah khotib dari mimbar, pergi ke tempat imam, ya kan? Aku tengok dia, gitu dia. Ini dia Jumat, ini dia Jumat. Berdirilah aku sholat Jumat. Jadi qobliyah nggak diajak loh. Waktu qobliyah nggak diajak. Enggak diajak. Aku yang minta bang, supaya aku jangan bingung. Aku bilang apapun ceritanya, kan dibilang dia nilai itu sunnah kata dia. Kalau nggak dikerjakan nggak dosa kata dia. Dulu peganganku itu. Yang penting mana itu Jumat itu yang kau kasih tahu sama aku bilang. Kan gitu. Iya katanya. Jumatnya aja aku ikut. Udah pandai lah aku sholat Jumat bang. Oh yang itu Jumat. Setelah khotib turun mimbar, oh itu yang Jumat. Baru dia cari dia juga kan. Itu namanya qobliyah katanya. Itu namanya tahiyatul masjid katanya. Mulailah aku sholat seperti itu gitu loh, aku jalankan sunnahnya. Hingga akhirnya di masjid yang sama ada khotib yang naik mimbar. Di dalam khutbah Jumatnya itu dia mengatakan satu perkataan, dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah. Terpukul aku bang, iya ya. Aku dulu mengenal Islam ini dengan ilmu. Melalui perjalananku yang panjang ketika aku memahami Bible, hingga aku mengenal siapa penciptaku, aku bilang. Menyembahnya aku harusnya dengan ilmu juga lah. Berarti aku harus belajar. Di situ aku berpikir, aku harus belajar. Pulang aku ke rumah dari kerjaan, aku bilang sama istriku, aku dengar Ustadz ngomong waktu sholat Jumat tadi, dengan ilmu Allah kita sembah, kenal, dengan ilmu Allah kita sembah. Berarti aku harus belajar, aku bilang kan. Terakhir istriku terdiam bang, karena memang babak belur kali ekonomi itu bang. Usah aku ceritakan yang mana babak belur itu, babak belur kali bang. Hingga aku pernah bang ya, pernah aku tinggalkan istri dan anak dengan anakku. Waktu itu anakku 1 kan. Gak ada uang 1.000 rupiah pun di rumah bang. Mau dimasak pun gak ada bang. Cuman memang ya karena aku dulu suka hobi membaca ya tentang kisah-kisah Nabi pun sudah aku baca juga dulu. Aku nggak mau cerita ke makhluk, termasuk sama keluargaku, karena dalam bacaan itu aku bikin gini. Dalam bacaan itu tentang mu'alaf, ada satu buku ku baca, dia mengatakan gini, di dalam dirimu itu ada Islam, ada iman dan Islam yang harus kau junjung tinggi harga dirinya. Makanya aku nggak mau berkeluh kesah sama keluargaku, sama orang tua aku, nggak mau aku ngomong gitu loh. Aku pernah bang, dari habis sholat zuhur, sampai sholat asar, aku nangis di masjid bang. Nggak pulang aku, nangis aku, yang ku tangisin itu ku sampaikan ke Allah. Saginilah sulitnya ya Allah, ternyata menjadi seorang mu'alaf. Hari ini ku tinggalkan istri dan anak-anakku di rumah. 1.000 rupiah pun nggak ada uang mereka pegang ya Allah. Dan ketika saat ini aku pulang, aku pun tidak membawa uang. Harus makan dengan apa itu anakku malam ini? Nangis aku begitu, sakit ternyata menjadi seorang mu'alaf ini. Jadi tidak mudah. Apakah ketika itu saya dapat uang? Enggak Tuhan. Pulang aku tetap nggak punya uang, 1.000 rupiah pun gak ada uang di kantong. Aku pun lupa bagaimana kami bisa bertahan hidup waktu itu, gitu loh. Hingga akhirnya mungkin itu menjadi pegangan istri, kalau lah kau belajar uangnya dari mana? Karena pemahaman istri dulu namanya belajar itu bayar. Jadi
Sholat aku di masjid atau di musola, dulu sering itu ku tengok dari maghrib menuju isya. Setelah sholat mereka nggak pulang, mereka bikin majelis kumpul begitu. Ku dengar ada yang ceramah. Aku pingin gabung bang, ternyata kan majelis taklim. Aku pingin gabung, cuman aku minder gitu loh, takutnya bayar. Kalau lah waktu itu ada bahasa misalkan 10.000 seorang gitu loh, aku pikir begitulah majelis taklim itu, bayanganku. Udah jelas aku mundur, nggak punya uang aku gitu loh. Makanya aku pulang hingga akhirnya aku dulu memang jujur bang, kekuatanku tuh doa, hingga aku mendengarkan ceramah dari ustaz-ustaz mengatakan perbanyaklah salawat kepada Nabi. Waktu itu aku belum mengenal Nabi, nggak ada yang perkenalkan aku kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Islam harus bersalawat kepada Nabi? Siapa sih Nabi Muhammad ini? Apa sih kelebihan dia gitu loh. Hingga aku bawa dalam doa, ya Allah ya Tuhanku, perkenalkanlah aku kepada seseorang yang bisa mengenalkan aku kepada Nabi. Hingga akhirnya aku jalan waktu aku pulang dari pekerjaan, entah kenapa pandanganku tuh tertuju pada suatu perpustakaan. Dan perpustakaan itu perpustakaan itu nama perpustakaannya Islami gitu loh. Dan ku tengok di bawah tulisannya gratis. Seneng aku bang, gratis seneng aku dulu gratis. Gratis masuk aku ke dalam. Ini kisahnya rasanya. Bang Farok, saya potong dulu ya Bang Farok sebelum lanjut. Saya menanggapi dari awal tadi ikut saya mendengar. Pertama tentang sunat, ada mengatakan kalau tidak sunat nggak boleh sholat. Nah, terus kemudian dokter yang menyunatnya mengatakan boleh, tapi harus dibersihkan semua dari kulup-kulupnya itu benar. Yang pendapat dokter itu adalah betul. Jadi supaya nanti netizenmu yang di room ini ada hampir 1.000 ini supaya tidak sesat, supaya tidak gelap, supaya saya terangkan sekarang itu boleh. Namanya pun sunnah. Asal kata sunat itu kan sebenarnya sunnah. Melakukan perbuatan itu mendapat pahala. Itu namanya sunnah kan. Nah, oleh karena itu tadi si Bapak yang menyarankan demikian itu, yang selama kau tidak sholat, bebankanlah kepada dia. Tolong minta ampunin dulu itu kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan dia masih hidup, agar dia lega. Karena kata-kata dia itu menjadi beban tanggungan sholat dirimu, dialah yang menanggungnya itu. Karena dia memberikan ajaran tidak pada tempatnya, ataupun boleh katakan itu sesat. Karena mungkin pendalamannya tidak ada, tolong ampunin dulu itu. Kemudian yang kedua tadi tertarik buat saya juga saya jelaskan, sholat-sholatmu yang demikian rupa itu menurut Bang Jul